Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, atau Di Yisulai. Dari bab 1141 sampai bab 1150 di channel Dongeng Donghua. Bab 1141, Xiao Mei mendapatkannya. Mego konyol dan manis, tetapi itu berarti dia terlalu mudah mempercayai orang lain dalam hidupnya, tidak berarti dia benar-benar bodoh. Sepanjang jalan, dia juga memikirkan banyak hal. Pertama kali Ren Xiaosu menyelamatkannya sebelum rilis kolom api, dan kedua kalinya dia menyelamatkannya sebelum panah busur ban besi tiba. Apa busur ban besi? Dia hanya mengerti ekspresi serius air mata Qian Weining, dia mungkin mengerti. Dan anak panah yang ditancapkan ke tanah, jika mengenai dia, saya khawatir dia akan tertembak. Menghadapi busur dan anak panah seperti ini, jika Anda tidak berhati-hati, bahkan jika ia memiliki sihir, tidak mudah untuk digunakan, lagi pula, penyihir itu tidak merespons dengan begitu cepat. Namun, Ren Xiaosu seperti seorang nabi yang selalu tahu, menyelamatkannya dari krisis hidup dan mati di muka. Suatu saat mungkin tidak menjelaskan apa-apa, tetapi kali ini masalahnya, Mago harus memikirkannya. Hal pertama yang harus dia pikirkan adalah bahwa ketika Ren Xiaosu diikat oleh teknik pengikatan tanahnya, dia tidak pernah menunjukkan kesadaran bertarung seperti itu di luar orang biasa. Apakah itu karena Mego menembak terlalu cepat, menyebabkan Ren Xiaosu tidak merespons? Tidak. Karena itu bukan alasannya, itu adalah alasan Ren Xiaosu. Mengingat semua waktu di masa lalu, Mei Ge selalu menghela nafas bahwa Ren Xiaosu tidak panik bahkan jika dia dikejar, dan dia selalu merasa bahwa pro pengikut ini suka membual terlalu banyak. Seolah-olah tidak ada seorang pun di seluruh negara sihir ini adalah Ren Xiaosu sama seperti lawan, bahkan meledakkan dirinya dengan cepat. Namun jika sebaliknya, pihak lain tidak menyombongkan diri. Bukankah ini sedikit menakutkan? Tanda tanya. Tiba-tiba, Mei Ge merasa sedikit tidak dapat diterima, dalam hatinya, ini jelas harus menjadi cerita pertumbuhan dan inspirasional yang penuh semangat perjuangan, penyihir kecilnya. Dengan kerabat kecilnya, dibalik dengan ikan asin dan pergi ke puncak kehidupan. Hasilnya, gaya lukisan yang harmonis tiba-tiba berubah menjadi sensasi. Sementara Mei Ge bersandar pada kereta untuk menghindari busur dan anak panah, sementara diam-diam melihat Ren Xiaosu dengan Yu Guang. Ia menemukan bahwa pihak lain masih tidak panik menghadapi serangan tingkat musuh ini. Dia bertanya dengan suara rendah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Saya berencana untuk membawa Anda keluar dari karavan malam ini, saya masih bertanya-tanya bagaimana cara menarik perhatian Qian Weining, dan beberapa orang datang untuk membantu. Tapi, saya sekarang sebaliknya, saya tidak ingin pergi. Anda tinggal di sini dengan jujur dan menunggu saya memberitahu. Alasan mengapa Ren Xiaosu tidak ingin pergi adalah karena orang-orang Qian Weining terlalu cocok untuk sihir eksperimentalnya. Dan pihak lain ingin menggunakan Xiao Mei, dan tidak ada tekanan psikologis untuk menggunakan pihak lain. Oh, janji Mego, kalau begitu, apakah menurut Anda Qian Weining dapat saling mengalahkan? Tentu saja, kata Ren Xiaosu, pihak lain lebih dari 100 orang, Qian Weining memiliki lebih dari 400 di sisi ini, kekuatan kedua belah pihak sama sekali tidak setara. Jadi kelompok orang ini datang untuk membunuhmu, tetapi tidak saya pikir saya akan bertemu dengan rencana Qian Weining. Tapi aku melihat Qian Weining dan yang lainnya menangis, dan komandan menangis, harapan apa yang ada di sana? Gumam Mei Ge. Aku takut, bukankah ini masih aku? Ren Xiaosu menghibur. Kali ini, Mei Ge tidak mengatakan bahwa Ren Xiaosu sedang menyombongkan diri. Pada saat ini, Qian Weining merasa bahwa dia benar-benar sial, dan air mata terus mengalir, membuat pandangannya kabur. Jika Anda ingin melihat pergerakan musuh di luar, Anda harus menyeka air mata Anda terus-menerus.
Apakah ini panah yang menyilaukan? Pada saat tertentu, Qian Weining berpikir, apakah ada jejak kesedihan di hatinya yang dianggap sebagai anak terlantar? Jadi, apakah air mata akan berhenti mengalir? Tanda seru. Tetapi tidak peduli bagaimana dia menyesuaikan emosinya, dia tidak bisa menghentikan air mata. Frekuensi kelompok pria di luar menembak panahan sangat cepat. Pada pandangan pertama, itu adalah elit dari Brigade Kavaleri. Kelompok Brigade Kavaleri lapis baja mereka benar-benar tidak dapat mencocokkan satu sama lain dalam memanah. Selain itu, musuh dalam kegelapan, tetapi mereka dalam terang. Api unggun dikam memaparkan setiap gerakan mereka ke visi pihak lain. Seorang pengawal berkata, "Tuan, mari kita singkirkan api unggun terlebih dahulu, kalau tidak kita akan menjadi sasaran dan memukul, itu terlalu pasif." Para penjaga yang telah memenangkan sihir, berharap kamu bahagia, sekitar 20 orang, dan penjaga yang tersisa memiliki kemampuan untuk bergerak. Qian Weining menyeka air mata dan berkata, "Tidak, perkemahan kami yang terdiri dari hampir 1000 orang, lebih dari 40 api unggun, menunggu Anda untuk memadamkan semuanya, juga telah ditembak kesaringan oleh musuh." "Lalu apa yang akan kita lakukan?" kata penjaga itu. Baru saja Liu Xiao mengatakan bahwa dia melihat siluet di luar, dan sepertinya seseorang pergi ke timur. "Pasukan penjaga kita di sana sedikit lemah, dan kita harus mengirim lebih banyak pasukan ke sana." Ditekan oleh panah musuh, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Petik 2. Qian Weining menarik napas dalam-dalam, "Saat ini, saya hanya bisa menonton permainan saya." Kata-kata itu mengejutkan para penjaga, tetapi mereka melihat bahwa Qian Weining tiba-tiba menutup matanya, dan kemudian menyentuh busur panjang dan panah di sampingnya. Seseorang ingin mengatakan sesuatu, tetapi Qian Weining mendengus untuk memberitahu semua orang untuk tidak berbicara, dan telinga Presiden Qian masih bergetar. Para penjaga segera terkejut. Mereka mengikuti Qian Weining selama bertahun-tahun, dan mereka tidak menemukan bahwa Ksatria Templar sendiri memiliki kemampuan untuk mendengarkan posisi. Tanda tanya. Pada saat berikutnya, Qian Weining tampaknya telah menutup matanya untuk menemukan posisi musuh. Dia dengan tegas melesat keluar dari belakang gerbong dan membuka busurnya untuk menembakkan panah ke arah yang dihakimi. Setelah beberapa saat, jeritan musuh tiba-tiba datang dari malam. Para penjaga semua terkejut saat ini. Ketika Qian Weining memejamkan matanya, semua orang mensubscribe channel. Ketika Qian Weining memejamkan matanya, semua orang mensubscribe channel Dongeng Donghua dan tidak benar-benar berharap banyak di dalam hatinya. Dia hanya berpikir dia hanya ingin mencoba peruntungannya. Tapi saya tidak berharap panah ini benar-benar mengenai. "Tuan, mengapa kamu menyembunyikan tangan ini selama lebih dari 10 tahun? Seorang penjaga berkata dengan terkejut, "Aku belum pernah melihatmu menunjukkannya sebelumnya." Orang kepercayaan Qian Weining berkata di samping, "Orang dewasa dulu dikenakan biaya dan dibebankan, di mana keterampilan memanah." Setelah itu, sekelompok orang memandang Qian Weining dalam penyembahan, dan Qian Weining berkata perlahan dengan mata tertutup, "Sebenarnya, saya baru tahu bahwa saya memiliki tangan ini. Oke, saya akan berurusan dengan kelompok pemanah ini. Anda pergi dukung sisi timur." Pada saat ini, penindasan busur dan anak panah di pinggiran telah menjadi jauh lebih lemah. Para penjaga bergegas ke sisi timur dengan menghormati Qian Weining. Semua orang di hati menempatkan Presiden Qian ini sebagai tuan yang tiada taranya. Hanya Ren Xiaosu yang menatap Qian Weining dengan marah. Baru saja panah yang ditembak dengan mata tertutup hampir pergi ke rumah nenek, bahkan keterampilan Lao Su hampir tidak menangkap panah. Pada saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Karena ia berniat membiarkan Mego datang untuk melayani sebagai menteri cabang Daxing di Northwest, mengapa ia harus mengurangi reputasi Qian Weining daripada mulai membangun Mego sekarang? Ren Xiaosu memandang Mei Ge, "Aku akan mengarahkan kamu ke arah. Kamu hanya membuang keterampilan bola api kamu, mengerti?" Apakah Megan mengatakan, "Saya tidak bisa melihat di mana musuh berada, dan teknik bola api saya terlalu lemah"? Ren Xiaosu berkata dengan kebencian bahwa besi bukan baja, kamu hanya perlu melempar bola api dan kamu selesai. Yakinlah, kamu harus menang. Setelah Ren Xiaosu mengatakan ini, Mei Ge tiba-tiba menatap Ren Xiaosu dengan takjub,
dan kemudian memandang Qian Weining dengan takjub, seolah-olah dia menjadi tercerahkan dalam sekejap. Dan ingin memahami banyak masalah. Bab 1142. Prestise penyihir kecil. Jangan melihat-lihat, Ren Xiaosu menurunkan suaranya dan berkata, terutama jangan melihat Qian Weining. Mei Ge berkata dengan hati nurani yang bersalah, nama Dewa Pemanah juga berasal darimu. Pada saat ini, guncangan di hati Mek mulai berangsur-angsur menjadi tidak berdaya. Dia tidak yakin apa yang dia berbalik untuk membahayakan negara sihir. Ren Xiaosu berkata, jangan pedulikan itu, kamu hanya perlu berteriak dan meluncurkan bola api kecil, aku akan memberimu petunjuk, jangan luncurkan yang salah. Mego dengan sedih berkata, sederhana sekali. Ya, sesederhana itu. Ren Xiaosu berkata, kamu pikir, kamu seorang penyihir. Karavan ini jelas memiliki kekuatan terkuat. Jelas, kamu harus memiliki kekuatan untuk menggantung orang-orang biasa seperti Qian Weining. Ada apa denganmu yang tinggal di belakang kereta? Petik 2. Mego bahkan lebih sedih lagi, bukankah ini yang kamu suruh aku sembunyikan di balik kereta? Ketika gelombang pertama dan kedua bandit menyerang sebelumnya, Mego beberapa kali ingat untuk melepaskan sihir untuk bertarung dalam koordinasi, dan hasilnya semua ditahan oleh Ren Xiaosu. Ini bukan untuk menyalahkan Megonya karena tidak berakting, tapi dia tidak sekuat Xiaosu. Mego juga tidak lemah dan tidak mengerti perlawanan, dan mengasumsikan kekuatan Xiaosu. Siapapun yang ditahan di seluruh negeri sihir tidak bisa berdiri. Katakan saja kamu tidak bisa membuat bola api kecil, Ren Xiaosu tidak memiliki udara yang baik. Lepaskan, kata Mego serius. Oke, Ren Xiaosu menunjuk ke kegelapan dari celah antara gerbong dan berkata kepada Mego, apakah kamu melihatnya ke arah itu? Ayo lepaskan bola api kecil itu sekarang. Mego juga membangkitkan darah, melantunkan mantra dengan matanya dalam pandangan sejatinya, api. Pada saat berikutnya, bola api dengan tinju besar tiba-tiba mengembun di depan Mego, dan kemudian perlahan-lahan melayang ke malam. Seorang pemanah dalam kegelapan tiba-tiba merasa terancam. Ketika dia melihat bola api, dia terkejut, dan penyihir itu menembak. Di mata orang-orang di negara penyihir, tidak peduli berapa banyak penyihir yang berbicara dengan, kelompok ini masih misterius dan kuat, jadi ketika teknik bola api muncul. Tidak peduli seberapa kecil dan lambat bola api itu, pemanah secara tidak sadar memilih untuk menghindar. Pada kecepatan pemanah, sebenarnya tidak ada masalah jika Anda ingin menghindari bola api kecil yang berjarak 50 langkah. Namun, sebelum menunggu pemanah melarikan diri, tiba-tiba dia merasakan kekuatan kuat datang dari balik kerahnya. Ketika pemanah itu bereaksi, dia menemukan bahwa dia telah dibangkitkan oleh bayangan hitam. Dalam kegelapan, Susu melepas semua pakaian dan topeng agar tidak menarik perhatian semua orang. Di malam hari, tubuh hitam Lao Su bergabung dengan cahaya redup, dan tidak ada yang memperhatikan ketika itu mendekat. Terkadang, bahkan Ren Xiao akan lupa bahwa nama asli Lao Su sebenarnya disebut Shadow. Bayangan yang disebut sendiri adalah anggota malam ini. Saya melihat bahwa Su membawa busur dan anak panah yang dia ingin melarikan diri, dan kemudian mengangkat alat pelindungnya seperti tinju, menunggu kedatangan bola api. Pemanah sudah gila kali ini, jelas dia bisa menghindari teknik bola api, jelas kecepatan teknik bola api jauh lebih lambat daripada busur dan anak panah. Tapi sekarang dia sedang dibawa oleh orang-orang, dia tidak bisa mengelak sama sekali, dia hanya dibuat hidup target. Tapi pemanah itu tidak bisa mengetahuinya, kamu sudah menyelinap ke saya, dan kekuatan tempur begitu sengit, maka kamu bisa membunuhku secara langsung, mengapa tidak melakukannya? Sudah terlambat untuk memikirkannya. Pemanah harus memanggil teman-teman di belakang bunker lain untuk menyelamatkannya. Namun, sebelum dia bisa berbicara, pisau tua itu jatuh di arteri lehernya dan menjatuhkan pemanah itu. Pada saat ini, Fireball akhirnya tiba. Ren Xiaosu merasa lega di hatinya, dan kemudian mengendalikan Su tua untuk mengirim hati pemanah ke Fireball. Yang mengejutkan Ren Xiaosu adalah bahwa teknik bola api itu sedikit lebih lemah, dan dia menyaksikan benda ini mengenai pemanah untuk membuat luka bakar lebih sedikit. Dan pihak lain masih bernafas dengan baik. Tidak mungkin, Su tua menghantam tepat di depan teknik bola api, dan dia meninggal karena melemparkan darah ke pemanah.
Ren Xiaosu memandang Mego dengan penuh semangat, meskipun prosesnya rumit, hasilnya sangat bagus. Dia berkata kepada Mago, ayo, yang kedua. Perlahan, frekuensi penembakan busur dan anak panah dalam kegelapan menurun dengan cepat, dan beberapa pemanah telah menemukan petunjuk. Mengetahui bahwa ada musuh yang kuat yang tersembunyi di dalam kegelapan. Seseorang berbisik untuk mundur, tetapi Su yang lama dipukul satu persatu, dan kemudian dilemparkan ke kakinya menunggu Mege melanjutkan casting. Agar tidak membiarkan Qian Weining menemukan petunjuk di sana, Lao Su bahkan harus memegang pemanah yang pingsan, dan kemudian melemparkan panah dengan tangannya untuk menekan Qian Weining. Air mata Qian Weining dan yang lainnya belum berhenti. Dia hanya merasakan ada sesuatu yang salah. Mengapa dia tidak bisa mendengar melolong ketika dia menembakkan busur? Mungkinkah panahannya tidak berfungsi? Seharusnya tidak, dia penembak yang tajam. Pada saat ini, Mei Ge sudah berjuang keras, dan satu demi satu bola api perlahan-lahan terbang keluar, dan kemudian Lao Su bekerja sama untuk menyelesaikan pembunuhan lagi dan lagi. Di bidang penglihatan Mego, 50 langkah jauhnya masih kabur, dia hanya tahu siapa yang memimpin pemanah menuju bola api, tapi dia tidak bisa melihat bayangan gelap di belakang pemanah itu. Dia berbisik kepada Ren Xiaosu, apakah semua pemanah sudah mati? Ya, kata Ren Xiaosu dengan tegas, pertempuran akan segera berakhir. Tanpa pemanah di sini, musuh yang ingin menyerang di timur akan sendirian. Anda ingat, tidak peduli siapa yang bertanya, Anda harus mengatakan kepada Anda mengkhususkan diri dalam bola api sangat kuat, Anda tahu. Petik 2. Mego berbisik, tapi aku akan bersalah ketika aku berbohong. Hati bersalah. Ren Xiaosu berkata dengan dingin, pikirkan tentang apa yang akan kamu pergi ke Gen City kali ini. Bukankah ini untuk kekasihmu? Jika kamu tidak cukup kuat, mengapa kamu membiarkan kekasihmu mengikuti kamu? Bukannya aku benar-benar kuat, gumam Megan. Ren Xiaosu tersenyum, tidak masalah. Kebanyakan orang di dunia ini hanya menyimak channel Dongeng Donghua dan percaya pada apa yang mereka dengar dengan telinga dan melihat dengan mata mereka. Setelah 10 menit, para pemanah semuanya mati, tetapi Mego berada dalam kebingungan yang mendalam. Siapakah di antara kamu yang kembali ke pro, apakah itu kembali menjadi monster? Dia sekarang ingat kata-kata merajalela yang dia katakan ketika dia menangkap Ren Xiaosu, dan Mei Ge khawatir tentang keselamatan hidupnya. Ren Xiaosu tersenyum pada Mei Ge, hanya kita berdua yang tahu ini, apakah Anda mengerti? Mei Ge cepat-cepat mengangguk seperti ayam, tahu, mengerti. Mei Ge berpikir dalam hati bahwa dia masih menyesal bahwa Ren Xiaosu tidak bisa menjadi sihir, tetapi menurut keganasan yang ditampilkan oleh pihak lain sekarang. Yang mana yang seharusnya menjadi penyihir? Bab 1143, Kekuatan Bola Api Kecil. Ada begitu banyak hal yang terjadi malam ini, dan beberapa hal memang telah menumbangkan konsep Mego. Dia mulai mengingat kembali apa yang telah dikatakannya kepada Ren Xiaosu. Ketika dia pertama kali menangkap Ren Xiaosu, dia mengatakan bahwa ketika Ren Xiaosu tahu seberapa kuat penyihir itu, dia tidak ingin kembali ke dunia tengah. Kemudian, ketika semua orang diserang, dia menyuruh Ren Xiaosu untuk tidak terburu-buru menyihir penyihir itu. Kau hanyalah orang bodoh, bagaimana cara mengalahkan penyihir itu? Kemudian, saya sepertinya mengatakan sepatah kata setiap hari bahwa Ren Xiaosu membual. Memikirkan hal ini, Mei Ge hanya bisa diam-diam melihat ekspresi Ren Xiaosu dan melihat bahwa pihak lain sepertinya tidak ingat kebenciannya sebelum perlahan-lahan melepaskan hatinya. Mego berbisik, apa yang terjadi dengan penyihir yang menggunakan kolom api untuk menyerangku? Mei Ge sudah bereaksi, jika Ren Xiaosu benar-benar menyembunyikan kekuatannya sepanjang waktu, maka pemburu bayaran yang diburu oleh Ren Xiaosu mungkin kedinginan. Meskipun pemburu bayaran itu kuat, itu tidak terlalu bagus. Dengan kekuatan aneh Ren Weisu sekarang, membunuh pemburu hadiah bukanlah hal yang sulit. Tentu saja, Mego tidak yakin, dia hanya ingin bertanya. Ketika Ren Xiaosu mendengar pertanyaan ini, dia tersenyum dan berkata, aku tidak menyusul, bukankah dia masih membakar kota Yorkshire dengan topeng putih? Baiklah, Mego ingat masalah itu, dan tampaknya pemburu bayaran itu memang belum mati. Pada saat ini, kelompok musuh asing kehilangan penutup pemanah. Setelah semua, sulit untuk menembus blokade tembok kereta,
dan secara bertahap mulai mundur. Ketika pihak lain mundur, air mata Qian Weining dan yang lainnya secara bertahap berhenti. Mei Ge bertanya pada Ren Xiaosu dengan suara rendah, apakah orang-orang ini ada di sini untuk membunuhku? Kamu pura-pura tidak tahu, Ren Xiaosu tersenyum, Qian Weining sendiri bersalah, mungkin mereka akan berpikir mereka mencoba membunuh mereka. Mereka berfungsi sebagai perisai. Ren Xiaosu berspekulasi bahwa keluarga Tudor dan Norman belum memperhatikan karavan ini sejauh ini, kalau tidak pasti akan ada lebih banyak orang yang datang. Pihak lain mengirim elit lebih dari 100 ksatria untuk membunuh Mego, yang sudah membunuh ayam dengan pisau, kebanyakan dari mereka mungkin terbiasa berurusan dengan diri mereka sendiri. Dan Qian Weining mereka baru saja menderita kepolosan. Sekarang tampaknya dia menusuk lubang hidung Tudor dengan cabang, yang benar-benar mengganggu pihak lain. Setelah dinding kereta perlahan-lahan tenang, Qian Weining dan Tai Qing memimpin tim keluar untuk memeriksa situasi. Hal pertama yang dia lihat adalah tubuh pemanah. Setelah tiba di tempat persembunyian di depan pemanah, Qian Weining mengambil napas dalam-dalam sambil melihat mayat pemanah. Dan melihat bahwa semua pemanah kecuali satu dengan panah di kepala mereka, semuanya mati terbakar, dada terbakar dan terguncang. Dengan kata lain, Qian Qianing baru saja menutup matanya dan membuka busur untuk menembak lebih dari 40 panah. Gambar penembak jitu runtuh langsung. Tapi Qian Weining sedikit enggan, dia jelas merasa senang ketika dia mengambil busur dan anak panah sekarang. Percaya Qian Weining di sebelahnya menebak apa yang dipikirkan orang tuanya, dan dia menghibur, dewasa, kamu masih bisa mengenai musuh dengan mata tertutup dan mendengarkan diskriminasi. Ya, Tuan, Anda belum pernah berlatih memanah dengan mata tertutup sebelumnya, dan menembak adalah normal. Yah, Qian Weining menanggapi dengan acuh tak acuh, periksa cedera orang lain untuk menentukan apakah mereka dibunuh oleh Lord Mego. Para penjaga segera mulai memeriksa medan perang, dan segera seseorang bertanya-tanya, apakah teknik bola api Lord Mego begitu kuat? Anda tahu, jantung pemanah ini runtuh. Qian Weining membeku sesaat. Dia berjalan jongkok untuk memeriksa cedera. Memang, seperti yang dikatakan penjaga, mulut jantung pemanah itu langsung runtuh ke lubang kepalan besar. Qian Weining menarik napas, bola api harus dipelajari selama bertahun-tahun sebelum dapat memiliki kekuatan semacam ini. Aku tidak menyangka bahwa Mego bahkan memiliki kekuatan seperti itu. Aku pernah meremehkannya sebelumnya. Meskipun Qian Weining dan yang lainnya bukan penyihir, mereka sangat menyadari bahwa mereka tidak dapat melakukan ini melalui baju kulit dan ingin meninju orang seperti ini. Apakah ini benar-benar kekuatan bola api? Seorang penjaga bingung. Bukan itu masalahnya, kata Qian Weining setelah berpikir sejenak, kami semua menyaksikan dia melepaskan bola api, dan sekarang para pemanah semuanya mati. Di seluruh negara penyihir ini, benar-benar ada sedikit orang yang berspesialisasi dalam bola api kecil. Meskipun semua orang hanya menyimak channel Dongeng Donghua dan berlatih 1 atau 2 sihir, batas atas bola api terlalu rendah. Setelah 10 tahun latihan, mereka akan bersaing dengan yang lain di bola api. Kekuatannya serupa, jadi tidak ada yang berspesialisasi dalam hal ini. Oleh karena itu, Qian Weining dan yang lainnya tidak pernah melihat seperti apa bola api kecil yang mengkhususkan diri selama bertahun-tahun. Dia berkata di sisinya, aku tidak berharap Lord Mago menjadi cukup kuat. Qian Weining agak jijik di hatinya, baiklah, oke. Setelah selesai berbicara, ia memerintahkan para penjaga untuk mengumpulkan busur dan panah mereka, dan kembali ke kamp. Seseorang menyapa Qian Weining dan bertanya, Ketua Qian, apakah musuh sudah mati? Qian Weining berkata, ya, setidaknya para pemanah sudah mati, dan sisanya dari mereka yang melarikan diri tanpa penutup para pemanah, tentu tidak akan berani untuk kembali. Ketua Qian sangat luar biasa, seru seorang pedagang. Qian Weining memikirkannya atau mengatakan yang sebenarnya, kali ini bukan aku yang kuat, tapi Tuan Mego yang kuat. Keterampilan bola apinya sempurna, dan pada dasarnya semua pemanah dibunuh olehnya. Ada total 51 pemanah, termasuk 50 orang di antaranya. Pada saat ini, Qian Weining sedang membuat rencana hidup. Mereka pasti sangat berbahaya di sepanjang jalan, jadi mengapa tidak mendorong Mego ke sisi terang dan membiarkan musuh memusatkan perhatian utamanya pada Mego.
Dengan cara ini, semua musuh telah menargetkan Mego. Apakah orang-orang ini lebih aman? Untuk sesaat, semua orang di kamp mengalihkan kekagumannya pada Mego, membuat Mego sedikit tidak nyaman. Dia hanya ingin mengatakan sesuatu yang sederhana, dan ketika dia ingat apa yang dikatakan Ren Xiaosu, dia berkata dengan berani, bandit ini merajalela. Sebagai penyihir, saya juga harus mengambil tanggung jawab saya. Yakinlah, Anda tidak akan sesuatu akan terjadi. Li Chenggong bingung dan berbisik, bagaimana nada suara Lord Mego sedikit mirip dengan Ren Xiaosu, terutama frasa, aku di sini. Liu Ting, si penggembala domba di samping, tiba-tiba berkata kepada Ren Xiaosu, saya mengerti, ini adalah kekuatan penyihir, apakah Anda menyesal tidak belajar bahasa penyihir bersama kami? Pembicaranya tidak disengaja dan pendengarnya tertarik. Tanggapan pertama Qian Weining untuk ini adalah bahwa Ren Xiaosu bahkan tidak bisa berbicara bahasa penyihir, jadi dia tidak harus terus menatap barang-barang. Mego terlihat aneh. Bab 1144 Penyiksaan. Mei Ge ingin mengingatkan orang-orang domba bahwa mereka akan memberi sedikit perhatian di depan Ren Xiaosu untuk menghindari penyalahgunaan. Namun, dia mengatakan kepada Ren Xiaosu bahwa itu harus dirahasiakan, jadi dia tidak bisa langsung mengingatkannya. Selain itu, apa yang dikatakan Ren Xiaosu sangat masuk akal, penjaga yang diatur Mox untuk Anda oleh keluarga Li dari Yorkshire, dan semua bawahannya, langsung di bawah komando Qian Weining. Semua serangan bandit telah terbukti ini. Karena itu, bahkan penjaga keluarga Li adalah bagian dari rencana tersebut. Bagaimana dengan Li Gongli dan Liu Ting? Anda tahu bahwa ketika Katedral Fadus direnovasi 60 tahun yang lalu, hanya patung penyihir dari keluarganya yang tersisa, yang menunjukkan bahwa keluarga Berkeley telah memberontak sejak generasi itu. Dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang dari 6 kabupaten selatan hanya mengenali Tuhan, keluarga Berkeley, dan telah lama melupakan keluarga lain seperti Norman dan Tudor. Apa yang diperlukan pihak lain untuk memasang 2 eyeliners di sebelah penyihir kecil Anda 2 tahun sebelumnya dengan rencana yang direncanakan selama beberapa dekade? Anda tahu, fakta bahwa Anda dikejar dan dibunuh dalam perjalanan pulang, Li Chenggong dan Liu Ting semuanya berbicara begitu mereka kembali ke rumah. Mego memikirkannya, dan menekan dorongan untuk mengingatkan kedua domba itu, tetapi berkata kepada mereka dengan santai. Kalian berdua adalah pelayan, dia adalah pengikut pribadi, dia masih berbicara sedikit dengan sopan, tidak mengejek sepanjang hari. Kedua domba itu tiba-tiba berhenti berbicara, tetapi mereka masih sedikit tidak puas, terutama Liu Ting. Mego berkata dengan serius, ini untukmu, tahu. Aku hanya melihatnya menggantung sepanjang hari, dan aku ingin mengingatkanmu, bisik Liu Ting, dan Tuan Mego, lihat dia sebagai pengikut orang lain semuanya adalah ksatria. Resimen, atau gladiator serius 800, adalah Ren Xiaosu. Dia bersembunyi di balik gerbong setiap kali bandit datang. Ren Xiaosu melirik Liu Ting, ya, lain kali aku akan bergegas, tetapi kamu harus mensubscribe channel Dongeng Donghua dan bergabung denganku, para pelayan dan pengikut mereka tidak bisa bertarung terlalu banyak, kan? Liu Ting menyempitkan lehernya, sebenarnya, ada baiknya bersembunyi di belakang. Pada saat ini, penjaga Qian Weining menyeret 2 pria berpakaian bandit dari luar kereta. Ren Xiaosu melirik. Kedua pria itu diseret dari timur, dengan panah di satu paha dan yang lainnya dengan panah di perut. Tampaknya musuh yang terluka dan tidak dapat melarikan diri dalam kekacauan. Pengawalnya berkata kepada Qian Weining, Tuan, Anda telah menemukan 2 mulut hidup di medan perang, silakan diinterogasi. Kerja bagus, mata Qian Weining berbinar, seret ke arahku, dan kamu bisa mengambil pisau pendek dari gerbonganku. Malam ini, Qian Weining terlalu bingung, jadi dia perlu siksaan untuk mendapatkan pengakuan untuk mendapatkan jawaban. Setelah beberapa saat, jeritan para tawanan terdengar di luar dinding kereta, meskipun Qian Weining dan yang lainnya telah menyeret kedua pria itu beberapa ratus meter jauhnya. Tetapi ketika malam itu sunyi, mereka berteriak dengan sangat tiba-tiba. Pada saat ini, 2 tawanan digantung di 2 pohon oleh penjaga karavan, sementara Qian Weining memegang pisau pendek dan mengusap salah satu dari mereka. Siapa yang mengirimmu? Qian Weining berkata dengan dingin. Pria itu juga bersalah.
Dia benar-benar meludahi wajah Qian Weining dengan mencibir. Untungnya, Qian Weining dalam kondisi sehat dan bersembunyi. Qian Weining Tiking berkata dengan wajah, "Iya, itu cukup kaku. Tunggu sampai aku mengupas kulitmu untuk melihat apakah kau masih bisa sekaku itu." Penyiksaan di negara penyihir bahkan lebih berdarah daripada metode dunia tengah. Interogasi ini berlangsung sampai subuh, dan kedua tahanan itu lemah dan memar. Qian Weining mencibir dan berjalan ke salah satu dari mereka, berbisik, "Siapa yang mengirimmu?" Pada saat ini, tawanan dalam keadaan selamat, dan pikirannya tidak begitu sadar, dia hanya melihat ke arah Qian Weining dan tidak mengatakan apa-apa. Namun yang mengejutkan, Qian Weining menutup telinga, menghalangi pandangan tawanan lain dengan kepalanya, dan mengangguk untuk membuat penampilan seolah dia mendengarkan. Setelah beberapa saat, Qian Weining memberitahu para penjaga, "Oke, bawa dia untuk istirahat." Qian Weining tersenyum dan berjalan di depan tawanan lain dengan suara rendah, "Temanmu mengatakan bahwa kamu berasal dari Ksatria Tudor." Tawanan yang tergantung dari pohon tiba-tiba membelalakan matanya, tampak tak percaya ketika dia melihat ke arah temannya. Tetapi dia tidak bisa melihat bahwa penjaga itu menutup mulut temannya dengan tangannya. Qian Weining berkata sambil tersenyum, "Aku telah mengatur agar dia beristirahat. Aku jamin dengan kehormatan para ksatria tempatku berada, selama kamu berbicara, kamu bisa menikmati perlakuan yang sama seperti dia. Jangan pikirkan, aku hanya membandingkannya lembut, aku ingin memberimu kesempatan, dan kedua orang itu berbicara lebih kredibel." Tawanan itu diam selama 10 menit sebelum berkata tanpa daya, "Ya, kami dari Ksatria Tudor." Qian Weining merintih dalam hatinya, dia mengatakan bahwa Ksatria Tudor hanya menipu pihak lain ketika pihak lain mengakui, suasana hatinya tidak bisa membantu tetapi mulai tenggelam. Apakah keluarga Tudor sudah mengetahui rencana karavan ini? Kemudian terus memimpin tim ke utara, apakah itu sama dengan mengirim mati? Namun, apa yang dikatakan pihak lain belum tentu benar, ia masih perlu terus menguji. Qian Weining berpikir sejenak dan berkata, "Apa tujuan kedatanganmu di sini? Aku tidak tahu apakah kita memiliki begitu banyak orang. Bagaimana mungkin ada beberapa orang seperti itu? Apakah itu karena bosmu ingin mengirimmu ke kematian?" Ketika lelaki tawanan mendengar ini, dia tampaknya memikirkan sesuatu yang sangat marah, dan dia berbicara sedikit lebih keras. "Bagaimana kita tahu bahwa Anda memiliki begitu banyak orang, dan Anda dapat melihat bahwa elit adalah ksatria elit?" Qian Weining selalu merasa sedikit aneh ketika mendengar ini, dia bertanya-tanya, "Tunggu, tidak tahukah kamu bahwa kita adalah ksatria?" "Tentu saja aku tidak tahu," kata pria itu, menggertakkan giginya. "Kalian membakar para ksatria, kalau tidak mungkin muncul di 6 county selatan dalam skala besar, tapi aku tidak bisa memahaminya. Mego hanyalah seorang penyihir marginal. Butuh banyak dari Anda untuk melindungi." Petik 2. Cegukan. Qian Weining membeku, "Kamu di sini untuk membunuh Mego." Pria yang ditangkap juga membeku, "Menurutmu siapa yang akan kita bunuh?" "Oh," Qian Weining melambai kepada penjaga di belakangnya, "tarik dan bunuh." Tidak perlu menghakimi, Qian Weining yakin bahwa pihak lain telah mengatakan yang sebenarnya. Pria yang ditawan meraung, "Kamu berjanji padaku dengan kehormatan para ksatria." "Aku berjanji kepadamu perlakuan yang sama seperti temanmu," cibir Qian Weining, "dia sudah mati, kamu bisa pergi bersamanya sekarang." Sebelum bertarung malam ini, Ren Xiaosu mungkin tahu orang seperti apa Qian Weining itu, dan pemain yang bisa memanfaatkan teknik air mata juga bisa membeli hati orang-orang. Dapat dikatakan bahwa dia penuh dengan mata. Bab 1145, Kendarai Angin dan Ombak. Ren Xiaosu adalah anak sejak dia masih kecil dan tidak suka Qian Weining sebagai orang dengan tubuh penuh. Pada awalnya, dia ingin membawa Qian Weining ke barat laut Daxing, itu karena kemampuan Qian Weining untuk memimpin pasukan. Sebagai hasilnya, dia perlahan menemukan bahwa Qian Weining telah mengelola lebih dari 100 orang, yang dengan sendirinya adalah perwira ksatria tingkat tinggi di Burning Night. Pada saat ini, Ren Xiaosu tidak bisa membawanya ke barat laut. Barat laut dapat meminta yang tidak mampu, dan yang tidak mampu juga memiliki ketidakmampuan untuk hidup. Namun, Northwest jelas tidak ingin pemain seperti itu dengan terlalu banyak usaha. Oleh karena itu,
Qian Weining tidak lagi dalam daftar Daxing Northwest saat ini, bahkan jika Ren Xiaosu meninggal di jalan, dia tidak akan merasa terlalu menyesal. My Go, Qian Weining berbicara di mulutnya saat ini, dan kembali ke kamp. Pada saat ini, Qian Weining sangat tertekan. Sebelum itu, dia masih berpikir untuk meninggalkan Mego di tim untuk menyelesaikan langkah terakhir dari rencana tersebut. Akibatnya, Mego telah menjadi bahaya tersembunyi terbesar di karavan. Jelas, keluarga Tudor dan keluarga Norman seharusnya belum tahu bahwa karavan ini menyembunyikan konspirasi, jika tidak pasti tidak akan mengirim orang seperti itu. Orang kepercayaan itu bertanya, "Dewasa, apakah Anda ingin mengejar orang-orang yang melarikan diri, agar tidak meneruskan informasi kafilah?" Qian Weining menggelengkan kepalanya, "Tidak, seseorang akan membantu kami mencegat mereka." Dia baru saja mengeluarkan merpati pos dan melepaskannya. Merpati pos tidak terbang ke ksatria yang terbakar, tetapi ke ksatria bini di wilayah keluarga Winston. Pada saat itu, Knights of the Holy Order akan mengirim kuda untuk mencegat musuh yang baru saja melarikan diri, itulah sebabnya Qian Weining tidak buru-buru mengejar. Seperti yang banyak orang duga, keluarga Winston memang memakai celana yang sama dengan keluarga Berkeley, dan mereka sudah menjalin hubungan perjanjian satu sama lain. Pemilik Winston membayar upeti berlutut. Selama bertahun-tahun, Berkeley dan Winston telah menikah lebih dari 30 kali. Di satu sisi, keduanya memiliki hubungan yang baik, dan mereka ingin terus mengikat hubungan ini. Di sisi lain, memang benar bahwa setiap orang memiliki banyak anak. Sekarang, para bandit di jalan semuanya telah dihancurkan oleh ksatria paladin. Satu-satunya bahaya tersembunyi adalah niat Tudor dan Normandia untuk menemukan karavan di depan mata. Selama Mek masih dalam tim, aku takut orang-orang yang membunuh Mek akan datang tanpa akhir. Qian Weining berpikir sejenak dan kemudian tiba-tiba menoleh ke Mego. Dia membuat beberapa penyesuaian pada rencananya. "Ya Tuhan Mego," kata Qian Weining dengan satu lutut. "Anda juga telah melihat bahwa gangster merajalela di sini, yang dapat membahayakan keselamatan Anda. Tetapi mereka semua diarahkan pada barang dan umumnya tidak menyerang atau membawa para penduduk sipil kargo, jadi saya memutuskan bahwa tim pengawalan akan mengantar Anda ke utara. Ketika muatan tidak ditarik, para gangster tidak akan datang mengganggu Anda dan kerabat dan pelayan Anda." Sempoa kecil Qian Weining di dalam hatinya terbang, dan dia berpikir bahwa setelah musuh-musuh yang melarikan diri itu dibunuh oleh keluarga Winston, selama Mek tidak ada dalam tim, pengejar tidak akan datang ke karavan. Masalahnya, Anda tidak akan menemukan rahasia karavan. Pada saat ini, Qian Weining telah memutuskan untuk meninggalkan Mego. "Tentu saja, aku ingin menyerah dalam hatiku, tetapi aku tidak bisa mengatakan itu di bibirku. Lagi pula, status tukang sihir itu terlalu tinggi, dan aku harus menghormatinya." Qian Weining memandang Mego. "Tuan Mego, Anda memiliki identitas yang terhormat, tidak perlu mengambil risiko hidup dengan orang-orang kami." Mego dengan penasaran berkata, "Jika kita bertindak sendiri, apakah para bandit tidak akan menyerang kita?" Tentu saja, Qian Weining mengatakan bahwa semua bandit di dekatnya sudah mati. Tentu saja tidak ada yang akan menyerang. Dia masih berani melawan tiket ini. Dalam hati Mei Ge, mantan Ren Xiao mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana keluar dari tim. Dia baru saja setuju dengan Qian Weining, selamatkan masalah. Akibatnya, Ren Xiaosu tiba-tiba berkata kepada Qian Weining, "Tidak, 90% dari karavan ini adalah warga negara Yorkshire, dan Lord Mego adalah penguasa nominal Yorkshire. Bagaimana ia bisa meninggalkannya saat ini? Orang-orangnya, ini akan diserahkan kembali ke Yorkshire." Kemana wajah Lord Mego? Petik 2. Mego. Qian Weining. Ren Xiaosu dengan serius berkata, "Ketua Qian yakin bahwa tuan saya dan saya pasti akan melindungi Anda." Pada saat ini, Qian Weining muntah di dalam hatinya, dan dia berkata bahwa kamu harus pergi dengan cepat. Kami tidak ada hubungannya ketika kamu pergi. Bagaimana kamu masih bisa menggunakan kami untuk melindungi kita? Dan bukankah Anda hanya menjadi orang biasa, bahkan bukan penyihir, yang dapat Anda lindungi? Qian Weining berpikir sejenak dan berkata, "Ini tidak begitu baik, saya pikir lebih baik untuk mengutamakan keselamatan Tuan Mego." Ren Xiaosu bertanya,
apakah Anda memandang rendah Lord Mego? Wajah Qian Weining tiba-tiba berubah, apa yang kamu bicarakan, kapan aku memandang rendah Tuan Mego? Di negara penyihir, melihat bahwa penyihir tidak memberi hormat ditulis ke dalam hukum pidana. Bagaimana Qian Weining bersedia menanggung tuduhan seperti itu? Qian Weining, yang pahit untuk berbicara, berbalik, dan Mei Ge berbisik, apakah Anda mengatakan Anda ingin meninggalkan tim? Oh, aku merasa lebih menarik untuk menyimak channel Dongeng Donghua dan tetap berada di tim sekarang, kata Ren Xiaosu. Akan berbahaya tinggal di sini, bisik Mek. Aku takut apapun, aku hanya akan melihat pacarmu yang menunggang angin dan ombak, kata Ren Xiaosu dengan antusias. Di manakah angin dan ombak? Inilah yang menjadikan angin dan ombak. Permen manis dan putih Mei Ge harus bersumpah. Pada malam hari, di sebuah rumah di keluarga Winston, seorang pria muda memotong pergelangan tangannya dengan pisau. Darahnya menetes ke tanah, dan segera darah mengembun menjadi lingkaran sihir yang aneh. Suhu dalam lingkaran turun tajam, dan kabut es naik ke udara, berangsur-angsur mengembun menjadi pahatan es pria parubaya. Pria muda itu berlutut di tanah, ayah, tim yang menyerang Mego sudah terjadi. Saya mendapat kabar dari keluarga Winston bahwa Mego seharusnya meminta banyak penjaga. Pria parubaya itu menatap pria muda di depannya dan berkata, sudah, kamu harus memanggil anggota ksatria tersembunyi untuk mengambil tindakan. Setelah ini selesai, izinkan kamu kembali ke keluargamu untuk menjadi pemburu hadiah. Sihir. Mata pemuda itu menunjukkan ekspresi gembira, dimengerti. Aku harus membawa kepala Mek kembali ke Gen City. Seseorang di kota Gen sudah mulai memperhatikan masalah ini, yang berhubungan dengan kehormatan keluarga dan tidak boleh gagal. Selain itu, pria bertopeng putih yang diam-diam melindungi Mego harus dibunuh. Setelah itu, patung es menghilang, dan bibir pemuda itu pucat karena kehilangan banyak darah. Dia berjalan keluar dari ruangan. Dan di luar ada seorang pelayan yang membalut luka-lukanya dengan hati-hati dan membawa darah rebus. Di halaman kecil di luar, 9 pria berdiri dengan pedang, dan pria muda itu berkata, kesempatan saya untuk kembali ke keluarga telah muncul. Kalian, ketika saya kembali ke keluarga, Anda adalah pahlawan terhebat. Memanggil orang di kota, besok pagi dini hari luar kota. Iya. Bab 1146, dapatkan kembali aksinya. Status anak tidak sah dari penyihir di negara penyihir sangat rendah. Salah satu alasan penting adalah bahwa ada banyak istri dan banyak anak dalam penyihir, sehingga tidak perlu terlalu menghargainya. Anda berpikir, jika seseorang hanya memiliki satu anak, maka tiba-tiba seorang anak yang tidak sah muncul, ia mungkin masih menghargainya. Tetapi jika dia memiliki 200 anak, dia tidak bisa melakukannya lagi. Di mana lagi dia akan menghargai? Itu juga normal untuk digunakan sebagai pelayan. Teknik pemanggilan darah adalah ilmu sihir yang eksklusif untuk keluarga Tudor, tetapi teknik ini memungkinkan anak-anak tidak sah untuk digunakan dalam banyak aplikasi. Dan ini sangat berguna untuk setidaknya mengirimkan informasi. Pada saat ini, pemuda itu, sebagai kepala intelijen keluarga Tudor di wilayah Winston, akhirnya menunggu kesempatan untuk kembali ke keluarga. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Meskipun kembali ke keluarga masih hanya pemburu hadiah, masalahnya adalah dia bisa mendapatkan peta meditasi mantra tingkat tinggi mulai sekarang, yang penting untuk setiap penyihir. Alasan mengapa keluarga Tudor sangat ingin membunuh Mego adalah karena kekasihnya diam-diam mengirim pelayannya untuk memberinya uang. Keluarga Tudor tahu bahwa wajah itu tidak bisa berurusan dengan gadis itu setelah insiden itu, tetapi setelah eksekusi pelayan itu, ia mengirim Mago ke benteng 178. Keluarga Tudor yang asli berpikir bahwa penyihir pemula seperti Mego pasti akan mati di atas benteng 178. Akibatnya, Mego berdiri teguh dan kembali ke Yorkshire dengan selamat. Orang-orang setengah baya mengatakan bahwa kota Gen mulai memperhatikan, sehingga orang-orang muda telah menyadari bahwa keluarga Tudor mereka ingin membunuh penyihir kecil. Telah menyebar di kalangan. Melihat bahwa keluarga Tudor telah menembak 3 kali, dan bahkan para anggota ksatria Tudor tidak mampu membunuh seekor Mego, ini sangat memalukan bagi keluarga Tudor. Karena itu, Mego ini harus dibunuh. Jika Mego berhasil memasuki kota Gen, keluarga Tudor akan diejek oleh semua keluarga penyihir.
Keluarga lain mungkin hanya berani tertawa secara pribadi, tetapi keluarga Norman pasti akan menyebutkan masalah ini di depan umum berkali-kali. Keluarga Tudor bahkan dapat membayangkan bahwa keluarga Norman akan mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketika gerbang kota dibuka di pagi hari, pemuda itu meninggalkan kota Winston dengan seorang pelayan. Pada saat ini, pemuda itu tidak lagi peduli jika identitas keluarga Winston akan abnormal. Selama dia membunuh Mego, dia dapat memutar ke Gen City dan tidak memiliki persimpangan dengan keluarga Winston. Setelah para ksatria meninggalkan kota, mereka pertama-tama pergi ke sebuah puri 30 km di luar kota, di mana mereka bergabung dengan ksatria keluarga Tudor yang tersembunyi. Dan membawa persenjataan yang baik, sebelum pergi ke selatan, bersiap untuk mencegat karavan langsung di jalan. Pada saat ini, Ren Xiaosu sedang malas bersandar pada kereta, berbisik kepada Mego ketika si domba sedang pergi, "Aku akan mengingatkanmu dulu, keluarga Tudor harus marah sekarang. Jadi selanjutnya pengepungan harus lebih intens dari sebelumnya." Mego terkejut, "Hanya untuk membunuhku? Adapun ini sudah mengirim para ksatria, apakah itu akan lebih besar dari pertempuran ini?" "Tentu saja," kata Ren Xiaosu, "Anda tidak tahu apa yang saya lakukan. Anda harus tahu, saya kira saya ingin lari sekarang." Setelah beberapa saat merenung, Mei Ge tiba-tiba berkata, "Tidak, saya selalu merasa bahwa mereka tidak hanya di sini untuk membunuh saya. Apa yang kamu lakukan?" "Hah?" Ren Xiaosu berkata, "Apa hubungannya ini denganku? Jelas kamu sedang memandangi tunangan keluarga Tudor." "Tunggu," Megago dengan curiga berkata. "Kamu bertanya padaku sehari sebelumnya, yang di seluruh negeri sihir tidak dikenal dan tidak dikenal, ada masalah di sini, dan pasti apa yang terjadi, kamu akan tiba-tiba bertanya padaku, ya? Dan Anda tidak memandang tepat ke kepala Tudor." Petik 2. Ren Xiaosu menghormati Mei Ge dengan kagum, "Mengapa kamu tiba-tiba menyerupai Kei Qiao?" Mei Ge tidak bisa menahan tangis, "Apa yang kamu lakukan?" "Oh," Ren Xiaosu merasa senang membiarkan Mego tahu sedikit tentang itu. Setidaknya biarkan Mego tahu apa yang akan dia hadapi. Dia menjelaskan, "Kamu telah mendengar bahwa kamu dapat memanggil orang dengan darah sihir sekitar." Petik 2. Meskipun Mego adalah penyihir kecil, dia masih sangat rajin dalam studinya. Dia berkata, "Ini adalah panggilan darah keluarga Tudor, dan itu juga salah satu sihir yang terkenal dari keluarga mereka." "Yah," Ren Xiaosu mengangguk, "aku membunuh penyihir kecil, dan darah berubah menjadi lingkaran setelah penyihir itu meninggal, memanggil seorang lelaki tua." Mego kaget di tempat, "Apakah Anda ingin memberitahu saya bahwa lelaki tua itu agak seperti lelaki tua dalam koin emas?" "Yah, ini sangat pintar," kata Ren Xiaosu, "agak seperti itu, tapi saya tidak berpikir koin emas dapat sepenuhnya mengekspresikan pesonanya." Shen Yun adalah hantu, Mei Ge hampir takut untuk buang air kecil. "Pergi? Ayo pergi sekarang, aku tahu kamu harus menyimak channel Dongeng Donghua dan berada dalam posisi yang baik di atas benteng, aku akan pergi ke sana bersamamu." Ren Xiaosu menarik Mego, yang hendak melompat, untuk menghibur, "Aku takut, ini aku." Mei Ge hendak menangis. Dia menurunkan suaranya dan berteriak, "Itulah Tudor, penyihir hebat yang telah menjadi terkenal selama 40 tahun. Tenang, mahasiswa baru, aku tidak bisa menyodok hidungnya dengan ranting." Ren Xiaosu berkata dengan acuh tak acuh, "Dan, bukankah orang kaya ini menenun mereka?" Di depan kepala Tudor, apa ratusan prajurit ksatria, kata Mega tanpa air mata, "Ayo lari." "Jalankan apa?" kata Ren Xiaosu dengan sungguh-sungguh. "Saya mengerti dan memberitahu Anda, ketika saya sampai di Gen City, hal pertama adalah menenangkan Du Jiazuang. Yakinlah, di masa depan Anda memiliki kesempatan untuk mengunjungi benteng 178. Anda tahu saya ini dari mana kepercayaan itu berasal?" "Hantu macam apa itu Du Jiazuang?" kata Mei Ge tanpa daya. "Ngomong-ngomong, aku bertanya, apakah ada sihir yang dapat membuat ledakan atau sesuatu yang jauh?" Ren Xiaosu bertanya-tanya. Megan berkata dengan terkejut, "Ya, pemboman keluarga Norman, sambaran petir keluarga Winston, banyak." Ren Xiaosu tertarik, "Ceritakan tentang teknik ledakan udara ini. Tidak ada yang perlu dikatakan di sini."
Ini dapat menciptakan ledakan yang sangat kuat beberapa ratus meter jauhnya, membuat elemen dunia di daerah target menjadi sangat tidak stabil, kata Mego. Tapi ini adalah sihir tingkat tinggi. Dan itu adalah ilmu sihir eksklusif untuk keluarga Norman di Gen City, tidak ada yang mau. Kamu bisa bertemu sekarang, kata Ren Xiaosu dengan serius. Apa? Mei Ge membeku sejenak. Aku bertanya padamu, apakah kita sudah saling bekerja sama kemarin? Ren Xiaosu bertanya. Guru, Mego merasa tidak perlu untuk menyangkalnya. Yah, ketika kamu bertemu musuh lagi, kamu berpura-pura mengucapkan mantra dan menyerahkan sisanya kepadaku, kata Ren Xiaosu. Tapi aku tidak tahu mantra dan bagan meditasi, kata Mega. Ren Xiaosu berkata dengan penuh arti, tidak ada yang tahu kamu tidak akan melakukannya. Dia melirik ribuan granat di ruang penyimpanan, dan dia selalu merasa bahwa efisiensi semalam terlalu rendah, jadi dia harus mendapatkan kembali pintu bayangannya dan keterampilan unik dari granat. Bab 1147, Jalan Hidup. Untuk menjadikan Mego sebagai Menteri Divisi Barat Laut Daxing, penunjukan pertama Xiaosu akan membuat Mego memiliki kekuatan untuk melakukan tugas ini. Namun, pertumbuhan penyihir itu harus bertahap, artinya, Mego harus melalui meditasi yang tak terhitung jumlahnya dan latihan ilmu sihir untuk menjadi penyihir sejati. Pada titik ini, bahkan jika Ren Xiaosu memberi mata hitam pada Mego, Mego tidak bisa menjadi penyihir besar dalam beberapa bulan. Biarkan Ren Xiaosu memberikan batu terampil kepada Mego, dia tidak mau, bagaimanapun, 90.000 batu terampil ini bisa langsung menjadikan dirinya penyihir besar. Bahkan jika dia ingin Lamego menyelesaikan tugas penting Daxing Northwest 3.0, atau mungkin hanya menyumbangkan batu yang terampil. Tapi itu tidak masalah, kekuatannya tidak cukup, bertindak bersama. Tidak masalah jika Mei Ge lemah, Ren Xiaosu akan membantunya bermain. Ketika Mei Ge memiliki reputasi tertentu, Ren Xiaosu dapat membantunya mengumpulkan beberapa pemuda baru dari organisasi sihir, seperti halnya Russell. Jadi ketika Ren Xiaosu mengetahui hal ini, ia telah sepenuhnya menentukan pedoman rencana Daxing Northwest 3.0. Memimpin kawan-kawan dari negara penyihir, dengan Kamerat Mego sebagai intinya, bersikeras untuk menyapu bersih kekuatan penyihir tua dan bangsawan, bersikeras mengembangkan organisasi penyihir baru. Memperkuat pendidikan ideologis, meningkatkan keterampilan akting, kerja keras, dan bekerja keras untuk pengembangan cabang Northwest Daxing. Karena Kamerat Mei Ge sendiri mengusulkan untuk pergi ke barat laut Daxing, Ren Xiaosu memandangnya dengan sangat berbeda. Mei Ge ditatap oleh Ren Xiaosu, apa yang ingin kamu lakukan lagi? Tidak apa-apa, bekerja sama dengan baik, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Ada lebih dari granat di tangannya, ada juga Ten, jika tidak cukup, maka tambahkan pop poker. Pembunuh pamungkas, atau meledak poker. Begitu benda ini diambil, kastil benar-benar akan dihancurkan. Mei Ge menatap Ren Xiaosu dengan ketakutan dan ketakutan, mengapa kamu akan membicarakannya denganku terlebih dahulu? Aku mengumumkan, Ren Xiaosu tertawa, kamu adalah baterai mantra yang paling kuat di abad ini. Kata-kata ini dibanjiri oleh awan Yunsan yang didengar Mei Ge, aku tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Ren Xiaosu. Tapi Mei Ge bukan orang yang paling bermasalah di karavan, Qian Weining. Pada saat ini Qian Weining berkuda untuk berpatroli di karavan dan dengan diam-diam memerintahkan para penjaga. Jangan menatap Mego dan Ren Xiaosu lagi, jika mereka ingin pergi, biarkan mereka pergi dengan cepat. Sebelum ini, Qian Weining takut bahwa Mei Ge akan melarikan diri secara diam-diam, dan bahkan mengirim lebih dari 30 penjaga. Sekarang, dia takut bahwa Mei Ge tidak akan lari. Tetapi hidup ini sangat aneh, ketika Anda ingin berkompromi dengan kehidupan, hidup mungkin tidak mau membiarkan Anda pergi. Kata live dalam kalimat ini dapat diganti dengan nama Ren Xiaosu. Qian Weining tahu bahwa selama Mek masih berada di tim ini, masih akan ada anggota keluarga Tudor yang datang untuk mensubscribe channel Dongeng Donghua dan mengejar karavan. Dia berteriak, pergilah tanya Yao Bo apakah dia punya obat pencahar. Dia bertanya dengan suara rendah, Tuan, apakah Anda ini? Saat mengantarkan makanan ke Mei Ge di malam hari, biarkan Yao Bo mencampur obat pencahar dalam makanan Mei Ge, Qian Weining melirik dirinya sendiri. Seseorang kemudian bertanya bahwa itu tidak dapat diterima,
kau tahu. Saya tertegun sejenak, Tuan, apa yang Anda coba lakukan, atau mari kita bunuh mereka saja. Qian Weining menamparnya di belakang kepalanya, kamu berani membunuh penyihir itu. Kami punya banyak orang, gumamnya. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak bisa mengalahkannya, saya benar-benar ingin berjuang keras, bagaimana jika dia pandai bola api. Pengikut di sekitarnya adalah sia-sia, kata Qian Weining, tetapi setelah perang berakhir, Anda dan saya menjadi penyihir, apakah Anda pikir penyihir lain akan membiarkan kita pergi? Apakah ini tabu? Apakah Anda tahu bahwa penyihir hanya bisa dibunuh oleh penyihir? Ini adalah aturannya. Lalu mereka menghasut para bandit. Apakah kamu pikir para bandit akan selamat jika mereka berhasil? Akan dibunuh cepat atau lambat, kata Qian Weining. Dengarkan aku, kita akan memberi mereka obat pencahar, dan kemudian kita akan tiba di kota Winston besok pagi. Mereka pasti masih mengalami diare. Mari kita kirim mereka ke gereja dan biarkan para suster memperlakukan mereka di sana. Maka kita akan segera berangkat. Dengan cara ini, jika kita selamat dari perang ini, tidak akan ada gejala sisa di masa depan. Ini membuat saya mengerti bahwa Qian Weining hanya ingin menyingkirkan Mego dan tidak ingin memiliki efek buruk untuk ini. Dia bertanya, bisakah kita bertahan hidup? Qian Weining meliriknya, saya telah berpikir tentang bagaimana menghadapinya baru-baru ini, dan saya akan memberitahu Anda ketika saya ingin mengerti. Yakinlah, bahkan jika itu adalah jalan buntu, saya akan membawa Anda keluar dalam perjalanan. Qian Weining berjalan setelah akunnya. Dia percaya bahwa pasti ada mata-mata Tudor di kota Winston. Ketika mereka mengirim Mago ke gereja dengan meriah, perhatian pihak lain tidak akan tertuju pada karavan. Terlalu. Betapa pintar dia, Qian Weining menghela nafas di dalam hatinya. Pada saat ini, dia melepaskan busur panjangnya dari punggungnya dan membelai dengan hati-hati, mulai mengingat perasaan misterius ketika dia dalam ayunan penuh. Qian Weining berpikir, pada saat itu, dia tidak bertujuan dengan sengaja, tetapi bisa mengenai panah. Ini pasti kesatuan legendaris surga dan manusia. Di malam hari, karavan berhenti 70 km dari kota Winston. Qian Weining menatap kepercayaannya, membiarkan pihak lain dengan cepat membakar memasak, sementara dia berlari ke kereta Mego dan menunjukkan ketekunannya. Tuan Mego yang terhormat, Anda akan memasuki kota Winston besok. Saya tidak tahu Anda apakah ada sesuatu yang perlu dibeli, saya dapat membelinya atas nama saya. Sehingga Anda dan kerabat Anda tidak perlu berkeliling, tunggu, kerabat Anda. Qian Weining menoleh selama percakapan dan melihat Ren Xiaosu membawa 2 kelinci kembali. Di matahari terbenam, remaja itu tersenyum dengan cemerlang. Qian Weining berkata kaget, Profesor, Anda. Oh, Presiden Qian ada di sini, dan aku akan memberitahumu bahwa kita tidak perlu memasak makan malam ini, kita makan kelinci panggang. Ren Xiaosu mengguncang kelinci di tangannya. Aku melihat mereka di jalan sekarang. Saya berlari dan saya pergi untuk menangkap kelinci. Qian Weining mendengar ini dan akan muntah di tempat, mengapa ini sangat kebetulan bahwa saya baru saja siap memberi Anda obat pencahar dan Anda baru saja mengambil 2 kelinci. Baiklah, apakah kamu minum? Aku akan membawa anggur. Qian Weining dengan ragu berkata. Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, tidak, bagaimana jika ada yang salah dengan itu? Ekspresi Qian Weining tiba-tiba membeku, dan Ren Xiaosu menjelaskan, Ketua Qian tidak memikirkannya. Maksud saya bagaimana jika bandit datang ketika mereka mabuk? Bukankah ini sebabnya Anda masih membutuhkan orang-orang Mege untuk bertarung? Haha, aku tidak memikirkannya. Mengapa aku memikirkannya, maka aku tidak akan repot. Qian Weining berbalik dan pergi dengan wajah pucat. Bab 1148, Musuh. Melihat bagian belakang kepergian Qian Weining, Mei Ge penasaran, mengapa kamu tiba-tiba menangkap kelinci. Ren Xiaosu memerintahkan kedua domba itu untuk mengumpulkan kayu bakar dan membuat api, dan berkata, sekarang hubungan kita dengan Qian Weining tidak harmonis. Keluarga Tudor ingin membunuhmu, dan Qian Weining mungkin ingin membunuhmu juga, jadi mulailah hari ini. Makanan kami harus hati-hati dan hati-hati, ingat, hanya makan makanan yang kuberikan padamu, kamu bahkan tidak bisa memakan kotoran yang orang lain berikan padamu. Mego tidak memiliki udara yang baik,
hal ini tidak perlu Anda untuk mengingatkan saya untuk tidak makan. Itu bagus, Ren Xiaosu membantu. Mego, apa yang terjadi dengan ekspresi keberuntunganmu? Ren Xiaosu dengan terampil membantai kelinci, dan dia tidak bisa menahan perasaan, kelincimu dari negara sihir jauh lebih kecil daripada dunia tengah. Apakah kelinci di bumi ini sangat besar? Mega bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, Ren Xiaosu mengangguk, kelinci liar harus berukuran 4 atau 5 kali lipat dari keduanya. Tampaknya tanah lebih terpengaruh oleh bencana. Meige berkata, saya telah mendengar orang mengatakan bahwa alasan mengapa organisasi sihir mampu mendominasi pada masa-masa awal bencana dan pergi ke daerah lain untuk menjarah penduduk adalah karena mereka menemukan sebidang tanah murni ini. Ren Xiaosu tertarik, ceritakan semua yang kau tahu. Pada saat itu, malapetaka itu menyebabkan iklim global menjadi dingin dalam waktu yang lama, kata Mego. Tumbuhan mulai layu, orang-orang bersembunyi di bawah tanah, dan mereka hanya bisa memakan makanan yang disimpan dalam peradaban sebelum bencana. Setelah makanan selesai, semua orang bahkan harus makanlah beberapa tanaman dan rimpang yang dapat tumbuh di lingkungan bersuhu rendah dan berfotosintesis rendah. Tetapi untungnya tanah murni ini tidak terpengaruh oleh kotoran, dan semua orang akan melewatinya setelah beberapa saat. Selama waktu itu, organisasi penyihir membangun kembali daerah ini. Memesan, dan kemudian memotong banyak hal yang mengancam ketertiban. Ren Xiaosu mengangguk, zat kotor ini mungkin terpancar. Dia juga membicarakannya dengan Yang Xiaojin. Menurut Yang Xiaojin, lokasi China dan korps ekspedisi adalah daerah yang terpukul keras, jadi itu akan sangat sulit. Ada kesalahan dalam warisan ilmiah, kehancuran dalam bencana. Dan kemudian akan ada perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak normal di Cina dan Turki. Pada dasarnya, apa yang Anda temukan adalah apa yang Anda fokuskan. Bagaimanapun, banyak ilmuwan dan ratusan tahun penelitian sebelum bencana selalu lebih baik daripada semua orang. Sebelum Xiao Xiao bertanya kepada Yang Xiaojin, mengapa Yang Anjing sangat membenci nuklir, jawaban pihak lain adalah sebenarnya, 1 atau 2 bom nuklir berdampak kecil pada dunia, tetapi pada periode terakhir sebelum bencana, semua negara nuklir mengejar, semua telah menjadi cadangan 1000 program nuklir. Dan bahkan beberapa negara telah memesan 6000. Rencana 1000 nuklir berarti tidak untuk mencakup negara-negara yang bermusuhan, tetapi untuk mencakup seluruh dunia. Segera setelah perang nuklir skala penuh pecah, negara yang diserang harus segera melakukan serangan balik penuh. Serangan balik ini tidak hanya ditujukan pada negara yang bermusuhan, tetapi harus mencakup 600 kota besar dan membiarkan dunia mengubur dirinya sendiri. Hanya dengan kepercayaan ini kita dapat memiliki sikap diplomatik yang kuat. Banyak orang menyimak channel Dongeng Donghua dan tidak ingin ini terjadi, tetapi ketika semua orang melakukan ini, Anda hanya bisa melakukannya, jika Anda selalu lebih lemah daripada yang lain dalam suatu kompetisi, Anda hanya bisa dikalahkan. Pada saat itu, sikap berbagai negara terhadap penggunaan nuklir sebelum bencana dibagi menjadi beberapa jenis, kunci ganda, kunci tunggal, dan tidak ada komitmen. Terkunci ganda berarti bahwa janji itu tidak akan digunakan terlebih dahulu, dan janji itu tidak akan digunakan terhadap negara-negara non-nuklir. Kunci tunggal berarti bahwa janji itu tidak digunakan terlebih dahulu. Arti tanpa komitmen itu sederhana, gunakan saja jika Anda mau, dan gunakan untuk siapa saja yang ingin menggunakannya. Ketika peradaban berkembang sampai sejauh ini, itu hanya satu langkah lagi dari kehancuran. Semua orang berpikir bahwa setiap orang dapat menahan diri dan bernalar, tetapi selalu ada begitu banyak orang gila di dunia ini. Untungnya, peradaban manusia telah pulih kembali dan selamat dari masa suram itu. Yang Xiaojin berkata, alasan mengapa keluarga yang dapat menjadi konsorsium adalah karena mereka tidak mengganggu warisan budaya tertentu karena inferioritas bahan hidup selama waktu itu. Ini adalah pentingnya pengetahuan. Keluarga yang menyimpan beberapa batang kayu intermiten dari pendahulunya. Jika Anda membacanya, Anda akan memahami bahwa selama periode waktu itu, semua perilaku buruk yang dapat Anda bayangkan telah terjadi. Apa yang akan orang makan jika mereka tidak dapat menemukan makanan ketika mereka lapar dengan situasi ekstrim? Wanita tidak memiliki aturan moral bagaimana itu akan diperlakukan di bawah perlindungan.
Bagaimana orang tua itu diperlakukan jika dia tidak memiliki tenaga kerja? Anda hanya memikirkan tempat paling kotor. Apa yang terjadi pada waktu itu telah terjadi selama Anda dapat memikirkannya. Lok-lok itu mungkin penyebab anti-nuklir yang anjing. Ren Xiaosu sangat jijik dengan sikap yang anjing, tetapi dia benar-benar bisa mengerti mengapa pihak lain membuat pilihan seperti itu, jika yang anjing tidak begitu ekstrim dan dingin. Dia mungkin benar-benar berdiri di sisi lain. Memikirkan melankolis Ren Xiaosu yang tiba-tiba di sini, setelah perjalanan ke negara penyihir ini, kita harus kembali menghadapi perang baru. Tiba-tiba, Ren Xiaosu menyesali Mei Ge, para penyihir beruntung, tetapi keberuntungan semacam ini tidak membuat mereka bersyukur. Russell memimpin mereka untuk menemukan tanah murni, tetapi akhirnya dia diracuni dan dibunuh. Ini juga mengapa saya membiarkan Anda berhati-hati tentang makanan. Alasannya adalah bahwa pihak lain dapat melakukannya untuk pertama kalinya, dan itu harus mampu melakukannya untuk kedua kalinya. Dan sekarang saya punya alasan untuk curiga bahwa mereka juga telah menganiaya kelompok orang lain yang membantu mereka. Organisasi yang diciptakan oleh Ksatria Timur Tengah juga harus ditekan oleh organisasi sihir. Mei Ge tiba-tiba bertanya, untuk apa kamu di sini? Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, aku akan membantumu mencapai puncak hidupmu. Mei Ge cemberut, saat ini dia tidak menyadari bahwa Ren Xiaosu mengatakan bahwa, puncak, adalah ketinggian yang dapat menyebabkannya memiliki ketinggian. Ketika malam tiba, Ren Xiaosu menyerahkan seekor kelinci kepada Mego, cepat makan dan bersiap untuk bekerja. Mei Ge membeku sesaat, dan kemudian dengan cepat memakannya, dan dia bertanya ketika dia makan, apa yang kamu temukan? Aku penasaran bagaimana kamu menemukan serangan musuh, kamu sepertinya tidak bisa ditebak. Cepat dan makan milikmu, kata Ren Xiaosu. Pada saat ini, dia tidak bisa memberitahu Mei Ge tentang keberadaan Old Su. Lagi pula, Xiao Mei masih memiliki bayangan di topeng putih. Ingat, Ren Xiaosu menjelaskan, ketika kamu menghadapi serangan musuh, kamu hanya perlu membaca mantra dan berpura-pura melemparkan mantra. Aku akan melakukan sisanya, jangan menghentikan mantra. Pada saat ini, Mego sudah dapat mendengar sepatu kuda semakin dekat dan semakin dekat, jumlah lawannya sangat besar, dan momentumnya sangat cepat. Mego bertanya, apakah kamu ingin menembak sekarang? Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak, tunggu Qian Weining untuk bertarung dan membicarakannya sebentar. Kenapa? Mego bingung. Karena baik orang-orang yang tiba-tiba datang untuk menyerang, atau Qian Weining, yang berpura-pura melindungi Anda, adalah musuh, Ren Xiaosu menjelaskan. Bab 1149, Aksi Granat. Tetapi jika mereka tidak melakukannya sekarang, apakah mereka akan terlihat sedikit disengaja ketika mereka memiliki banyak korban, kata Mega. Bagaimanapun, saya menembak kemarin, dan kekuatan saya, itu terlihat lebih kuat. Tiba-tiba menonton hari ini ya, lalu Qian Weining menebak pikiran kami. Ren Xiaosu membeku sesaat, lalu segera memuji, Xiao Mei, apakah kamu sudah mulai meningkatkan rencana secara aktif? Dan, kamu dapat memikirkan ini benar-benar mengejutkanku. Mego merasa agak canggung, sepertinya dia tidak memuji dirinya sendiri. Dengan begitu, Anda hanya menembakkan bola api kecil di depan mereka, kata Ren Xiaosu, pertama-tama gunakan bola api kecil untuk menyerang musuh untuk melihat. Mei Ge berkata, yah, apakah Anda ingin memperlambat ritme melepaskan bola api kecil? Ini akan membuat Qian Weining lebih stres. Ren Xiaosu menatap Mei Ge dengan aneh, tidak, jangan khawatir, bola api kecilmu tidak akan membunuh siapapun. Mego bergumul, meskipun saya tidak sering berlatih bola api kecil, ini agak mematikan. Ren Xiaosu memandang Mego sambil tersenyum, Mego, kamu harus bangun. Mega. Musuh yang datang kali ini lebih sombong dari sebelumnya, mereka menunggangi kudanya secara terbuka, tanpa ada niat menyembunyikan jejaknya. Cepat, padamkan semua api unggunnya, teriak Qian Weining. Kali ini mereka sudah siap. Sekelompok penjaga bergegas ke api unggun dan menggunakan pasir yang sudah disiapkan untuk memadamkan api. Dengan cara ini, semua orang dalam kegelapan, dan serangan busur dan panah tidak akan jatuh dengan mudah. Qian Weining dan yang lainnya sudah mempersenjatai pagar kereta. Akibatnya,
Para ksatria yang bergegas keluar tidak patah, tetapi langsung bergerak di sekitar kamp dengan mobilitas kavaleri. Qian Weining, akan ada penjaga di sebelah mereka jatuh. Qian Weining dan yang lainnya menembakkan panah mereka, tetapi pertama-tama mereka bukan pemanah yang serius, dan kedua musuh sulit untuk dipukul dalam gerakan kecepatan tinggi. Jadi kedua belah pihak menembak dalam waktu yang lama, banyak korban di pihak Qian Weining, tetapi pihak lain tidak kentut. Para antek berteriak kepada Qian Weining, "Tuan, keluar." Qian Weining mengambil napas dalam-dalam dan membuka busur untuk menembakkan panah. Panah itu ditembak seperti guntur dan terbang menuju kegelapan yang kosong. Qian Weining berkata kepada orang kepercayaannya, musuh yang datang kali ini mungkin adalah elit sejati di Ksatria Tudor, dan ada juga komandan yang sangat cerdas. Arti dari subteksnya adalah mereka sangat kuat. Saya tidak memotret, bukannya saya punya masalah, tapi mereka punya masalah. Cemas, apa yang harus kita lakukan? Qian Weining menjelaskan kepada orang kepercayaannya, orang-orang ini pasti masih menyimak channel Dongeng Donghua dan memiliki pengikut. Sekarang mereka hanya membunuh kesabaran kita. Kamu harus bersiap dengan hati-hati. Panah orang-orang ini akan selalu ditembak. Setelah sekian hari, gerbong mereka tertutup lubang panah, dan gerbong beberapa orang langsung ditembak. Jika kuda-kuda itu tidak tergeletak di lingkaran dalam pagar, aku khawatir kuda mereka hampir mati. Di luar tembok, suara kacau sepatu kuda berdenyut-denyut seperti drum perang, membuat semua orang di kamp merasa kesal. Tepat ketika Qian Weining mengerutkan kening, dia tiba-tiba mendengar Mei Ge berteriak, "Tembak!" Mata Qian Weining berbinar, Mei Ge tertembak. "Cepat, siap bertarung." Setelah Mei Ge mengganggu formasi lawan, Yao Bo akan membawa orang-orangmu dan bergegas keluar. Kuda. Semangat Yao Bo dihidupkan kembali, diterima. Pertempuran kemarin adalah berkat bola api kecil Mei Go, dan kekuatan bola api kecil itu jelas bagi semua orang. Selama Mei Go mau mengambil tindakan, musuh-musuh yang datang dari serangan seharusnya bukan apa-apa. Karena api unggun telah padam dan langit terlalu gelap, Qian Weining dan yang lainnya tidak bisa melihat apa yang terjadi pada Mei Ge. Mereka hanya bisa melihat bola api kecil terbang keluar dari malam, dan teriakan musuh datang dari waktu ke waktu di luar. Tetapi seiring waktu berlalu, Qian Weining tiba-tiba mendengar suara sepatu kuda dan menemukan, bagaimana mungkin tidak ada musuh. Qian Weining bingung. Dia adalah seorang veteran dalam pawai perang. Menilai kavaleri, hanya mendengarkan suara tapal kuda dapat memberitahu satu atau dua. Melihat tim musuh ini ketika mereka datang, itu adalah sekitar 120 wahana. Namun, bola api kecil Mei Go terbang untuk waktu yang lama, dan itu masih sekitar 120 wahana. Bagaimana situasinya? Siapa yang kamu mainkan di sini? Apa? Tapi Qian Weining merasa ada sesuatu yang salah lagi. Dia jelas mendengar teriakan dari luar. Dia menggunakan kekuatan bola api kecil kemarin untuk memukul orang dengan kematian atau cacat. Bagaimana mungkin tidak ada perampingan? Qian Weining tiba-tiba jatuh ke dalam kebingungan yang dalam. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa bukan Mega yang ingin memainkannya, melainkan bola api kecil yang benar-benar tidak bisa membunuh orang. Ada teriakan di luar, bahwa musuh memang terkena. Awalnya, orang-orang yang terkena bola api kecil mengira mereka pasti sudah mati. Tetapi ketika mereka berteriak, mereka menyadari bahwa mereka baik-baik saja. Hari ini, mereka membuat banyak persiapan sepanjang hari, dan salah satu dari mereka berlari kencang ke karavan tempat diserang kemarin dan memeriksa luka rekan-rekan yang tewas. Kemudian keluarga muda Tudor bertanggung jawab untuk itu. Teknik ini sangat kuat. Tapi sekarang, pada pandangan pertama, sama sekali tidak serius, apakah itu curang? Oleh karena itu, musuh di luar dan Qian Weining menjadi ragu. Perlahan, Qian Weining memiliki lebih banyak korban di sana, dan Ren Xiaosu, yang telah menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya, tiba-tiba membuka matanya. Hampir sama, menyanyikan mantra di barat daya. Mei Ge melakukannya dengan tegas, tetapi dia baru saja akan bernyanyi. Ren Xiaosu tiba-tiba menariknya, ini sebaliknya. Itu di timur laut. Mengapa Anda tidak menemukan bahwa Anda bahkan tidak tahu apa-apa dari timur ke barat? Aku tahu banyak hal dari utara ke selatan, aku sedikit gugup. Mengatakan itu,
Mei Ge diputar 180 derajat oleh Ren Xiaosu, dan kepalanya sedikit pusing. Mantra, Ren Xiaosu berteriak, menurunkan suaranya. Au, teriak Mei Ge ke barat daya. Qian Weining dan yang lainnya dikam terpesona. Apakah ini mantra? Mereka juga berurusan dengan penyihir, tetapi selalu terasa seperti ini bukan seperti mantra. 3 detik kemudian, suara keras terdengar dalam kegelapan di kejauhan, dan kuda-kuda karavan dan kuda-kuda musuh semuanya panik. Qian Weining dan yang lainnya hampir takut oleh suara keras. Kuda-kuda yang telah berbaring ingin berdiri, dan Qian Weining bergegas untuk memegang kendali. Suara ini benar-benar menakutkan, hanya dengan mendengarkan suara dapat membuat orang merasakan kengerian yang merusak. Qian Weining terkejut ketika mengendalikan kuda, sihir macam apa ini? Siapa yang memberitahuku bahwa Mei Ge adalah penyihir kecil apa ini? Orang kepercayaan Qian Weining berkata pada saat ini, bagaimana saya melihat wizard mago di sana tampaknya terkejut. Bab 1150, Kepala Perwira Yang. Hati Qian Weining tidak salah, granat tiba-tiba meledak di malam hari, belum lagi Qian Weining mereka terkejut, bahkan Mei Ge sendiri gemetar karena terkejut. Namun, karena api unggun di Kam telah padam, orang kepercayaan ini tidak terlalu nyata, jadi saya tidak yakin. Qian Weining berkata, kentut macam apa kamu di sini, bisakah mago takut dengan sihir yang dilepaskannya? Cepat dan pegang kudanya, jika kudanya takut, rencana tindak lanjut kita akan lengkap. Pada saat ini, ketika Mei Ge melihat bahwa tidak ada orang di sekitar mereka, dia menatap Ren Xiaosu dengan wajah terkejut, apa ini? Jangan hentikan mantranya, ajukan pertanyaan nanti, perintah Ren Xiaosu. Sejujurnya, Ren Xiaosu sudah lama tidak melempar granat ke gerbang Shadow, sekarang ia telah mendapatkan kembali aksinya dan ingat hari-hari ketika ia baru saja menjadi transenden. Setelah diingatkan, Mei Ge bergegas untuk melanjutkan nyanyian Manila, untuk membuat semua orang di Kam mengerti bahwa ledakan itu dibuat olehnya. Xiao Mei juga mengangkat suaranya secara khusus. Meskipun dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Namun, ada juga orang-orang yang penuh perhatian di Kam yang bingung, kenapa mantra Lord Mego tampak berbeda setiap saat. Penjaga di sebelahnya tidak memiliki udara yang bagus, ini bahasa penyihir, Anda tahu bahasa penyihir. Tapi setiap kali dia membaca suaranya, sepertinya sangat berbeda. Para penjaga berbicara, ledakan meledak lagi, dan itu sangat sering terjadi. Suara ini sepertinya mengembalikan para prajurit ke perang berskala kecil antara keluarga penyihir beberapa tahun yang lalu, tetapi pada saat itu, lebih dari selusin penyihir melepaskan ledakan yang disebabkan oleh sihir, dan sekarang Mego telah melakukan hal yang sama sendirian. Momentum. Bagaimana ini bisa menjadi penyihir kecil, gumam Qian Weining, bahkan jika penyihir kecil itu menguasai sihir tingkat tinggi, tidak mungkin ada gerakan seperti itu. Dan, penyihir kecil itu tidak bisa melepaskan sihir begitu sering. Cerukan jika Anda merilis beberapa. Orang kepercayaannya tiba-tiba berkata, Tuan, menurut Anda sihir macam apa ini? Anda mendengar ledakan. Qian Weining tiba-tiba mendongak, Airbus. Sambaran petir, tunggu, ini Airbus keluarga Norman. Pada saat ini, Qian Weining tampaknya telah menemukan banyak hal dalam sekejap. Ledakan udara adalah rahasia keluarga Norman yang dirahasiakan, dan juga salah satu sihir-sihir lawan di medan perang. Ia memiliki kekuatan besar. Musuh kehidupan keluarga Norman adalah keluarga Tudor, dan Mego adalah orang yang ingin dibunuh oleh keluarga Tudor. Jadi keluarga Norman menggunakan Mego sebagai umpan untuk menekan reputasi keluarga Tudor, jadi mereka mengolah Mei Wisaya tepi seperti G. Ya, pasti seperti ini, kalau tidak, bagaimana menjelaskan asal mula ledakan udara Mege? Qian Weining menyesal sesaat. Dia pikir dia menggunakan Mego, tetapi dia tidak berharap bahwa dia terlibat dalam dendam keluarga Norman dan keluarga Tudor karena Mego kecil. Hanya dalam 1 menit usaha, Qian Weining, yang penuh dengan pencuri, menebus pertempuran politik antara keluarga penyihir top. Tentu saja, ini memang arah yang Ren Xiaosu berharap untuk muncul dalam tebakan Qian Weining. Ketika fakta bahwa Mego menguasai teknik ledakan udara disahkan, dukungan keluarga Norman untuk Mego akan menjadi spekulasi banyak orang, tetapi Ren Xiaosu tidak merencanakan begitu banyak.
Hentikan. Ren Xiaosu tidak memiliki talenta P5092 dan King Zhen untuk menghitung musuh. Meskipun dia berhati-hati, dia benar-benar perlu melihat talenta untuk mencapai tingkat perencanaan strategis. Karena itu, dalam banyak kasus, semuanya dilakukan dengan palu di kepala dan palu di barat, dan musuh terbunuh tanpa mengetahui caranya. Prosesnya tidak penting, hanya ketika musuh sudah mati. Namun, hal yang tak terduga tiba-tiba mengganggu pikiran semua orang. Musuh yang tidak aktif datang menyelinap keluar dari dinding, dan semua yang dibom oleh granat berlarian, tak ada yang tahu siapa yang akan menjadi ledakan di sebelah momen berikutnya. Ketika seorang pemuda berlari, dia tiba-tiba merasa bahwa seseorang telah memasukkan sesuatu di tangannya, tanpa sadar dia memandang ke depannya, benda apa yang hitam. Ledakan. Dalam kekacauan ini semua orang menyimak channel Dongeng Donghua dan mendengar seseorang berteriak dalam kegelapan di luar, "Dewasa, apakah Anda baik-baik saja, Tuan? Ada apa dengan Anda, Tuan?" Qian Weining. Mego. Ren Xiaosu menghela nafas dengan emosi, tentu saja, dia datang lagi. 100% teknik perwira militer yang dipenggal. Sekarang Ren Xiaosu benar-benar telah menentukan bahwa hanya ada dua kemungkinan untuk situasi ini. Pertama adalah dia memang memiliki kekayaan pasif ini, dan kemungkinan lain adalah bahwa Yan Liuyuan selalu memberkatinya dengan berkah. Suara sepatu kuda di luar bingung, dan tidak ada rasa irama sebelumnya. Dalam pertempuran seperti ini tanpa iman, begitu komandan meninggal, pada dasarnya seluruh unit akan segera jatuh dalam kekacauan. Qian Weining bertanya di sana, "Tuan, apakah Anda akan bergegas untuk panen?" Kepala mereka sudah mati. "Stabilkan," perintah Qian Weining dengan menarik kendali kuda. "Bagaimana jika musuh berselingkuh? Kita bersembunyi di dalam tembok ini, dan Lord Mego ada di sini, jangan khawatir mereka bisa bergegas masuk." Pesanan saya diteruskan, semua orang merasa nyaman. Petik 2. Musuh-musuh di luar tampaknya mulai mundur, dan suara tapal kuda yang berlari perlahan-lahan menghilang ke kejauhan setelah jeda singkat. Qian Weining berteriak, "Yao Bo, Anda mengajak seseorang untuk melihatnya, hati-hati." Penjaga bernama Yao Bo membawa tombak dan membawa seseorang keluar dari celah di antara gerbong. Setelah beberapa saat, Yao Bo berteriak jauh, "Dewasa, mereka pergi, ini mayatnya." "Tunggu aku untuk mengkonfirmasi." Qian Weining dengan cepat mengebor ke medan perang. Ketika dia melihat mayat musuh, dia tanpa sadar menghirup udara, sengsara, musuh-musuh ini benar-benar sengsara. Apakah pengeboman udara begitu mengerikan? Saya hanya mendengarnya sebelumnya, tapi sekarang saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sebenarnya ada hawa dingin dari hati, kata Qian Weining dengan emosi. Bukankah teknik ledakan udara eksklusif untuk keluarga Norman? Dia bertanya dengan lembut. Yah, dia setuju. Pada saat ini, Qian Weining berteriak kekam, krisis terangkat, musuh benar-benar mundur. Mendengar ini, ledakan sorakan meletus dari Kam, dan Ren Xiaosu memimpin dengan berteriak, "Mego! Mego! Mego!" Akibatnya, seluruh Kam mulai mengaum dengan nama Mego. Seorang pengusaha datang dengan antusias dan berkata kepada Mego, "Pak Mego, Anda sangat kuat, saya ingin tahu bagaimana Anda melakukannya." Mego tersenyum pada wajah dan mengatakan sesuatu di dalam hati. "Aku juga ingin tahu bagaimana aku melakukannya." Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order, atau Di Yisulai, di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan. Dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.